wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi mata kuliah Zoologi Vertebrata tentang kelas amfibi. Kami dari Pendidikan Biologi 3C. Di sini saya Eva Mulia Lestari dengan NIM 2208 086105. Di sini saya Afifah Musyiratul Weria dengan NIM 08086102. Di sini saya Safaria Kamila dengan NIM 2208086094. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait amfibi, morfologi dari amfibi. Sebelumnya, apa itu amfibi? Amfibi merupakan hewan bertulang belakang atau vertebrate yang bersifat poikiloteram. Poikiloteram ini yaitu hewan yang berdarah dingin. Lanjut, next. Kemudian lanjut ada morfologi dari amfibi. Amfibi ini merupakan hewan yang dapat hidup di dua habitat, yaitu di habitat terestrial atau darat dan habitat perairan. Kemudian amfibi ini menggunakan kulitnya sebagai alat pernafasan. Jadi amfibi berbeda dengan hewan-hewan lainnya. Ia dapat bernafas menggunakan berbagai saluran, yaitu dengan insang pada saat berudu, kemudian menggunakan kulit pada saat dewasa, dan paru-paru. Beberapa jenis amfibi memiliki kaki yang berselaput dan beberapa lainnya itu ada yang tidak memiliki kaki. Akan tetapi amfibi tersebut berbentuk seperti cacing seperti pada gambar ini. Ini disebut dengan jenis Caecilian. Mulut pada amfibi ini tergolong besar dan memiliki gigi kecil di rahangnya dan memiliki hidung yang terbuka di bagian rongga mulut. Amfibi ini dapat bermanfaat sebagai bioindikator dan keseimbangan ekosistem lingkungan. Next. Kemudian ada klasifikasi dari amfibi. Next. Amfibi ini dibagi menjadi dua subkelas, yaitu Apisdospondyle dan Lepospondyle. Next. Apisdospondyle ini merupakan hewan yang memiliki struktur tulang belakang yang kecil dan sederhana, terdiri dari dua superordo, yaitu ada superordo Themespondyle dan superordo Antharoccassirua. Jadi kedua superordo ini hewan-hewan ini telah punah dan sudah tidak dapat ditemukan lagi. Ini merupakan contoh dari Themespondyle dan ini merupakan contoh dari Antharoccassirua. Themespondyle ini merupakan jenis amfibi yang telah punah dan bentuk tubuhnya hampir sama seperti reptil, tetapi ini bukan termasuk reptil ya. Next. Kemudian tadi Apisdospondyle ini kan terbagi menjadi Apisdospondyle ini terdiri dua superordo dari ordo Labyrinthodonta dan Salienta. Labyrinthodonta ini terbagi menjadi dua ordo, yaitu ada Themespondyle dan Antharoccassirua. Themespondyle dan Antharoccassirua ini merupakan jenis amfibi yang telah punah, sudah tidak dapat ditemukan lagi, dan bentuk tubuhnya itu mirip seperti reptil. Ini contoh dari Themespondyle dan ini contoh dari Antharoccassirua. Next.
Kemudian ada superordo Salientia. Superordo Salientia ini terdiri dari dua subordo, terdiri dari dua ordo, yaitu ada ordo Proanura dan Anura. Proanura ini sama seperti tadi ada Thymus spondylii, habitatnya telah punah. Ordonya ini telah punah dan habitatnya itu berada di perairan saat larva dan memiliki ciri dari ordo ini, yaitu memiliki mata kecil dengan tungkai depan kecil dan tidak memiliki tulang belakang. Kemudian ada ordo Anura. Ordo Anura ini ordo yang sering kita temukan di sekitar kita dan masih banyak ditemukan. Ordo Anura ini di Indonesia terdiri dari 5 famili, diantaranya ada Bufalinidae, kemudian ada Ranidae, ada Megoporidae dan Racholoporidae. Jadi ordo Anura ini yaitu ada katak dan kodok. Katak dan kodok itu memiliki dua perbedaan. Seperti yang telah dijelaskan kemarin pada saat praktikum, katak itu tidak memiliki kulit yang licin dan berlendir, sedangkan kodok kulitnya itu keras dan tidak berlendir. Next. Kemudian ada dari subkelas Lepospondylii. Subkelas dari Lepospondylii ini terdiri dari 4 ordo, yaitu ada ordo Apsitopoda, terus ada ordo Necretidia dan ordo Uradela dan ordo Gymnophiona atau Apoda. Dari ordo Aistopoda ini merupakan ordo amfibi yang telah punah, yang sudah tidak dapat ditemukan lagi. Bentuk tubuhnya hampir sama seperti ini, sesilian, akan tetapi tidak memiliki tungkai dan menyerupai ular. Kemudian ada ordo dari Necteridia. Ordo Necteridia ini juga sama seperti ordo Apsistopoda, itu sudah tidak dapat ditemukan lagi. Ordo ini memiliki bentuk tubuh yang pipih dan kepala yang seolah-olah memiliki tanduk ini ya. Habitatnya ini ia dapat berenang seperti ikan. Kemudian ada ordo Urodela. Ordo Urodela atau Caudata ini merupakan terdiri dari salamander. Ordo ini masih banyak terdapat di dunia, akan tetapi tidak sebanyak dari ordo Anura tadi. Ordo Caudata atau Urodela ini memiliki ekor yang panjang dan bentuk tubuhnya itu ramping. Kemudian salamander memiliki lidah yang panjang yang berguna untuk menangkap mangsanya atau menangkap makanan yang akan dimakan. Kemudian ada ordo Gymnophiona atau ordo Apoda. Ordo ini berbeda dari ordo lainnya, yaitu berbentuk seperti ular atau lintah ya, kalau dilihat sekilas. Dan contoh dari spesies dari Gymnophia ini yaitu ada Seselian. Seselian ini memiliki tentakel di antara kedua mata dan lubangnya, yang lubangnya itu dapat di setelah hidung. Kemudian habitat dari Seselian ini yaitu dapat berada di darat dan dapat menyelam di air.
Ketika di daratan, sel silian ini lebih suka di daerah atau di tempat tanah yang lembab seperti ini. Contohnya seperti di hutan atau di rawa-rawa. Famili dari ordo sel silian ini terdapat banyak sekali. Contohnya ada Dermopidae, terus ada Herpelidae dan Intodontipidae. Jadi berdasarkan kesimpulan tadi, ordo amfibi yang masih hidup, yang masih ada sampai sekarang ini, yaitu ada ordo Anura, yaitu ada spesies kodok atau katak, kemudian ada ordo contoh dari salamander, atau dari ordo Caudata atau Oradella, dan ordo Gymnophiona atau Apoda. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Materi selanjutnya kita masuk pada anatomi amfibi. Jika kita membahas tentang anatomi, maka kita akan membahas mengenai organ bagian dalam pada hewan tersebut. Pada anatomi katak ada kerangka dan juga organ dalam. Tengkorak pada katak memiliki ciri khas, yaitu tengkoraknya sangat tebal dan lebar. Kemudian tulang penutup bagian ventral otak ditutupi oleh tulang kulit yang disebut prasepenoid. Kemudian variasi gigi. Beberapa amfibi itu tidak memiliki gigi, tapi ada sebagian yang memiliki gigi pada rahang atasnya. Terus kemudian ada variasi jumlah tulang belakang pada vertebrata. Pada ordo Seletia itu terdapat 10 tulang, dan pada ordo Gymnophiona terdapat sekitar 200 tulang belakang. Terus kemudian anggota badan dan kaki, amfibi memiliki 2 pasang kaki dan 4 jari di kaki dengan 5 jari di kaki belakang. Jumlah jari dapat dikurangi menjadi 2. Jumlah jari pada kaki belakang amfibi dapat berkurang menjadi 2. Itu maksudnya yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan air dan darat. Ini adalah salah satu contoh adaptasi evolusioner yang menghubungkan amfibi untuk hidup dan efisien di 2 habitat yang berbeda, yaitu air dan darat. Kemudian pada anatomi organ dalam, di sini ada mata yang berfungsi untuk melihat, kemudian ada lidah yang berfungsi untuk menangkap makanannya, terus ada mulut. Kemudian pada organ bagian dalamnya ada paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk bernapas dengan gerakan memompa udara. Amfibi bernapas dengan gerakan memompa udara. Udara yang dihisap melalui lubang bucopharyngeal kemudian dipaksa masuk ke paru-paru oleh kontraks tenggorokan. Paru-paru amfibi masih sangat primitif dan memiliki struktur yang sederhana. Kemudian pada insang sebagian besar amfibi larva bernapas dengan insang eksternal. Insang ini adalah flamenous dan tertutup epitelium bersila. Struktur insang berkurang selama metamorfosis. Karena seperti yang kita ketahui kan, amfibi pada saat berudung bernapas menggunakan insang, dan pada saat dewasa amfibi katak ini bernapas menggunakan paru-paru, sehingga
berubah gitu. Kemudian jantung amfibi memiliki pembatas internal, ruang ventrakel dan ruang conus anterius pada dua pembuluh darah ke arterium kanan dari sinus venous lalu ke ventral kanan dan kemudian dipompa ke paru-paru. Beberapa amfibi mengalami masalah dalam menghantarkan darah secara efisien. Kemudian pada hati katak pankreas terdapat dekat lambung berwarna kuning-kuningan dan berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan. Kemudian anatomi ginjal. Pada ginjal amfibi memiliki struktur yang elongasi atau panjang. Pada amfibi yang sebagian besar hidup di air, corpuscle renalis berkembang untuk mencegah pencernaan cairan tubuh. Kantung kemih amfibi berkembang dari perkembangan kantung kemih pada ikan. Kantung kemih berperan dalam penampungan urin dan pengaturan kelembaban kulit. Oke, pada materi selanjutnya yaitu ada fisiologi amfibia. Next. Yang pertama yaitu ada sistem respirasi dan vokalisasi. Amfibi itu menggunakan 3 permukaan pernapasannya untuk pertukaran gas, yaitu ada di kulit udara, pernapasan kulit, mulut, pernapasan bakal, dan paru-paru. Nah, meskipun demikian, kulit memberikan jalan tambahan yang penting untuk pertukaran gas di anuran, terutama selama hibernasi di musim dingin. Bahkan ketika pernapasan gantung mendominasi, karbon dioksida hilang terutama di sekitar kulit. Sementara oksigen diserap. Lalu pita suara yang terletak di laring atau bak suara jauh lebih berkembang pada katak jantan daripada katak betina. Ada kantong suara yang berfungsi sebagai resonator untuk pemikat pada katak jantan ke katak betina. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan untuk sistem respirasi pada katak. Lanjut next. Yang kedua itu ada sistem sirkulasi. Sirkulasi amfibi adalah sistem tertutup arteri dan vena yang melayani jaringan kapiler perifer yang luas melalui darah didorong oleh satu pompa tekanan jantung. Nah, perbedaan utama dalam sirkuit relatif terhadap ikan melibatkan pergeseran dari pernapasan insang ke paru-paru. Nah, pernapasan insang menghilangkan hambatan utama aliran darah dari sirkuit arteri, tapi pernapasan paru-paru memperkenalkan 2 evolusioner baru. Pertama adalah memberikan darah ke paru-paru, dan yang kedua adalah memisahkan sirkulasi pulmoner dari sirkulasi tubuh lainnya sehingga darah beroksigen dan paru-paru dikirim ke seluruh tubuh. Pada gambar di sebelah kanan bisa dilihat ini merupakan sistem sirkulasi pada amfibi, yaitu organnya. Nah, mata ini memiliki 2 atrium yang terpisah dan 2 atrium yang terpisah, dan ini merupakan ventrikelnya yang bawah. Nah, darah dari tubuh sirkuit sistemik, yaitu sirkuit sistemik dari lubang ini, sirkuit sistemik pertama kali masuk menerima penerima yang besar, sinus venosus. Ini di bagian sinus venosus, di sini darah masuk, dan dari mana darah diaspirasi ke atrium kulit. Lalu atrium kiri di sebelah sini menerima darah segar beroksigen dari paru-paru, dan meskipun ventrikel tidak dibagi, sebagian besar darah tetap terpisah. Nah, ketika memasuki ruangan ini, darah pulmonal beroksigen memasuki sirkuit sistemik dan darah sistemik terdeoksigenasi memasuki sirkuit pulmonal. Pemisahan ini dibantu oleh katup spiral yang membagi aliran sistemik dan pulmonal di conus arteriosus. Dan oleh perbedaan tekanan darah di pembuluh darah pulmonal dan sistemik yang meninggalkan conus arteriosus. Lalu next selanjutnya. Yang ketiga ada sistem reproduksi. Sebagian besar amfibi itu berfertilisasi secara eksternal, bertelur di dalam air atau di lingkungan yang lembab,
atau di lingkungan darat yang lembab. Telurnya tidak bercangkang, berlendir, dan cepat kering saat berada di udara. Telur cangkang, lapisan telurnya ini mengandung gelatin ya. Lalu sistem endokrin pada amfibi seperti pada vertebrata tingkat tinggi, yaitu memiliki kelenjar paratroid. Itu kelenjarnya tidak ada pada ikan, hanya terdapat pada amfibi saja. Itu gunanya sebagai regulator kalsium dalam sistem endokrin. Dan memiliki kelenjar adrenal, korteks, dan medula yang bergabung menjadi satu. Nah, kelenjar tiroid tidak hanya mengatur aktivitas metabolisme suhu tubuh, tapi juga berfungsi dalam proses pengupasan lapisan luar kulit. Next. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Nah, bisa dilihat pada gambar sebelah kiri ini bagaimana amfibi menangkap mangsanya menggunakan lidahnya. Lidah amfibi itu menempel pada bagian tepi rahang depan dan mampu melipat kembali ke dalam mulut bagian bawah. Nah, gambar yang atas ini kan mulutnya kayak melipat gitu ya. Nah, ketika mangsanya datang, itu dia akan menjulurkan lidahnya seperti ini, memanjang seperti itu. Kemudian di ujungnya ini ada kelenjar bukal yang dapat mengeluarkan sekret yang lengket. Nah, sekret ini berfungsi untuk menangkap si mangsanya ini agar menempel pada lidahnya, lalu ditariklah kembali. Next. Yang terakhir ada sistem saraf dan hidra. Sistem saraf itu sentral terdiri dari otak, encephalon, dan sumsum tulang belakang atau median spinalis. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini adalah bagian otak katak. Nah, pada sebelah dorsal terdapat dua lobus olfaktorium. Ini dua lobus di sini. Ini dua lobus olfaktorium ya. Menuju sulcus nasalis, dua hemisferum cerebri atau cerebrum kanan kiri. Ini adalah cerebrum kanan kirinya yang dihubungkan dengan komisur anterior. Sedangkan pada bagian anteriornya berhubung dengan diencephalon. Diencephalon ini agak ke bawah sedikit pada kedua cerebrumnya. Dan sebelah bawahnya merupakan otak kecil, yaitu cerebellum. Nah, otak ini memiliki telinga yang berisi organon auditorius dan alat keseimbangan tubuh. Lensa mata tetap dan tidak berubah kecembungannya. Untuk jarak pandangannya relatif jauh. Kelopak mata kurang bagus bagi yang di air, tapi berkembang bagus pada spesies yang di darat. Kelopak bagian bawah biasanya lebih mudah bergerak daripada bagian atas karena kornea amfibi darat menjadi kering akibat evaporasi, sehingga perlu dibasahi dengan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar yang bernama kelenjar Herderian. Pada kelopak mata amfibi juga terdapat membran niktating yang berfungsi untuk menjaga mata amfibi agar tetap lembab ketika mata berada di darat, serta menjaga mata amfibi dari abrasi ketika berada di air. Nah, alat pendengarannya, salamander dan golongannya itu tidak mempunyai pendengaran tengah, sedangkan katak dan kodok mempunyai pendengaran tengah dan gendang telinga. Lanjut. Oke, yang terakhir yaitu kita masuk ke histologi amfibia. Histologi amfibia itu bagaimana histologi pada kulit amfibi ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan struktur kulitnya itu seperti apa dan mungkin memiliki ciri khas, yaitu amfibi memiliki kulit yang tipis ya, banyak pembuluh darah dan selalu basah. Jadi kan kulit amfibi itu kan lembab karena hidupnya itu ada di darat dan air. Nah, kulitnya ini juga bisa dijadikan sebagai alat pernapasannya, sistem respirasi. Beberapa jenis amfibi paru-parunya memreduksi sehingga sistem respirasi hanya menggunakan kulit saja atau disebut respirasi kutaneous. Sebelumnya tadi pada anatomi amfibi dijelaskan kalau berudu itu menggunakan insangnya untuk
sistem respirasi, sedangkan katak atau kodok dewasa menggunakan paru-parunya. Dari insang berubah menjadi paru-paru. Kulit amfibi dapat selalu basah karena di dalamnya dapat banyak kelenjar-kelenjar sekresi. Kulit pada amfibi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kutikula atau epidermis, lalu dermis atau korium atau kutisfera, dan beberapa kelenjar-kelenjar sekresi. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari epidermis, dermis, dan kelenjar-kelenjar sekresinya ya. Nah, secara umum lapisan epidermis kulit katak dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu dari lapisan paling terluar berupa horny layer, selanjutnya berupa middle layer, deep layer, dan sel-sel mukosa. Horny layer ini dia tersusun atas sel berbentuk pipih dan rapat. Middle layer tersusun dari sel berbentuk semi koluner, dan deep layer itu tersusun dari sel berbentuk koluner dengan melekat pada membran basalis di bawahnya. Nah, beberapa sel koluner termodifikasi dan terdiferensiasi menjadi isolus sel atau sel-sel mukosa ini yang mensekresikan lendir sehingga kulit kedua amfibi lembab dan basah. Jadi, adanya lendir pada kulit amfibi itu berasal dari sel-sel mukosanya tadi yang termodifikasi dari deep layer ini. Lalu bagian dermis ini terdiri dari atas 3 lapisan, yaitu superficial, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Pada dermis itu kaya jaringan ikat yang dapat menentukan kulit amfibi tipis atau tebal. Jaringan ikat di dalam dermis dibagi menjadi 2 lapisan, yaitu spons dan kompak. Dermis spons atas berupa jaringan ikat longgar dan kaya sel melanin yang didistribusikan sekitar kelenjar mukus. Dermis kompak dibentuk oleh serat kolagen dan serat elastis. Lalu terakhir ada kelenjar kulit yang terdapat 2 macamnya, yaitu ada serosa dan mukosa. Nah, kelenjar serosa ini dia ada yang bergranular dan ada yang tidak bergranular. Banyak terdapat pada paratoid di mana kelenjar ini mensekresikan racun fungsinya, sehingga kelenjar ini disebut kelenjar racun atau kelenjar granular. Nah, kelenjar serosa pada amfibi ini terbagi menjadi 2 tipe berdasarkan produk kandungan sekret yang dihasilkan, organen yang berperan, dan sel-sel yang terlibat dalam proses pendewasaan atau diferensiasi dan maturasi. Kelenjar serosa tipe 1 itu merupakan kelenjar yang tersusun berulang rapi dan sesuai dengan garis sekretori dasar kulit amfibi. Kelenjar ini terlibat dalam biosintesis steroid. Tipe 2-nya merupakan kelenjar serosa bergranular dengan frekuensi kepadatan granular bervariasi dan mensintesis produk berupa proteinaceous. Lalu kelenjar mukus atau mukosa umumnya itu berbentuk bulat, berukuran kecil dengan jumlah lebih banyak dan tersebar dibandingkan kelenjar serosa. Kelenjar ini terbentuk dari sel-sel mukus dan berdiferensiasi menghasilkan sekret berupa asam sulfat glikoprotein. Nah, sekian materi fisiologi dan histologi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.